Tapi bukannya, sorry, pada saat dia mencalonkan ketua umum bukannya ada janji 30 hektar, Bib? Ya, makanya itu, janji mah tinggal janji mungkin ya. Nah itu dia, maksud gua 30 hektar ini training center atau tanah orang. Memang pada saat Sintayong menggunakan kemeja putih itu ya, gua pikir training Indomaret sebenarnya. Iya. Yang masuk training ya. Gua kira mau training di Cikarang. Iya, atau SPBU mana ya. PSSI itu tuh nggak apaan? Ini Iwan. Ya Indonesia lah. Oh bukannya? Oh bukan. Gua kira PSSI I-nya tuh Iwan. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Setelah kita menanti selama 15 tahun, akhirnya kita kembali ke ajang tertinggi di negara-negara Asia. Siapa tokoh utama yang paling berperan dari keberhasilan hasil yang luar biasa ini? Jadi Arvino bersama Labib Sadat, supporter tim nasional Indonesia sejak umur 8 tahun dan juga Richard Dinho. Kembali untuk di Berbahaya Bung. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi kebelut di depan gawang. Berbahaya, Bung. Ya setelah menanti sekian lama ya Berbahaya Bung akhirnya kembali lagi karena back to popular demand ya. Ini karena ada banyak yang nanyain kan. Bib, apa kabar Bib? Alhamdulillah selalu baik Kiri. Wah, cukuran ya? Cukuran. Sekarang dalam rangka apa nih? Apakah ada nazar tertentu? Ini cukuran karena emang kemarin udah tebel aja. Udah alasan. Kayak lu ketemu Javier Roca langsung ini, wah kayaknya gue harus lebih rapi. Iya. Padahal Javier Roca juga brewokan ya, tapi dia Tapi kinclong dia, bersih lah. Nah, ini nih sosok yang dibangga-banggakan ya karena berhasil datang ke Indonesia, Richard Dinho. Iya. Gue Richard Buntario sebetulnya. Siapa tuh? Ya, saudara video klip zaman dulu sih. Oh, zaman dulu. Ricardo Ponal ya. Coach, tapi kan ini ya banyak yang nanya juga tuh proses datangnya gitu. Kalau secara singkat aja lu udah sempat ngobrol sama dia gitu atau udah main? Ya kalau ngobrol sih gue lebih ke ini, ke teman gue yang penyebab seorang Atta Halilintar akhirnya cinta futsal dan juga nge-DM si Ricardino itu cuma DM ya publish gitu. Enggak publish gitu. Hello gitu. Jadi enggak pakai agen. Enggak gitu. Buat deh. Enggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Dan sempet sih gua agak intens kemarin juga ngobrol sama Atta ya memang datangnya dia ini bisa dibilang kita mau ngejaga nama baik futsal Indonesia juga gitu. Betul. Tapi luar biasa lah. Tapi kalau di sepak bola dia kayak siapa sih? Kalau gue bilang kayak CR7 atau Lionel Messi sih. Wow. 6 kali pemain terbaik dunia aja. Segitunya ya? Iya. Juara Euro udah, juara Piala Dunia udah. Dan dia udah foto sama pria terbaik se-Ben Hill. Siapa tuh? Gua. Junika alias Donzo. Bulan lu ya? Sebentar lagi ulang tahun ya. Iya, Coach Donzo ya, luar biasa. Ulang tahunnya ke 40 berapa Coach? 40 pas. 40 pas. Pala 4 gua. Tapi kalau bisa jalan sama lu kayak lu bapak gua. Iya. Ya kita siap-siap ngucapin selamat buat Coach Donzo. Tapi yang jelas kita sekarang ngucapin selamat buat timnas pastinya. Timnas lolos ke Piala Asia. Dan juga timnas amputasi Indonesia ya. Yang lolos ke Piala Dunia. Amputasi 2022 di Turki di bulan Oktober nanti. Nah tapi sekarang kita akan bahas soal timnas kemarin. Dimana masih ada euforia. Kita udah lama ya nggak menang sebesar itu ya? Bukan itunya. Bukan menang lawan Nepalnya. Apa tuh? Kemenangan atas Nepal membuat kita lolos ke Piala Asianya. Oh itu yang paling penting ya? Itu paling bukan penting. skornya berapa? Bukan karena seri pun kita tetap lolos. Itu dia. Jadi lawan Kuwait 2-1. Betul. Terus habis itu lawan Jordan 0-1. Kalah 0-1. Sempat ada tepisan penalti juga ya. Iya. Dan kemarin tuh 7-0. Gimana lu ngelihat timnas Indonesia di kualifikasi ini? Kalau gue pribadi ya melihat Indonesia melawan, ya kita tahu Jordan di peringkat 91 FIFA, Kuwait di peringkat 141 FIFA, dan kita tahu bagaimana rekor kita menghadapi tim dari Asia Barat. Jazirah Arab itu kurang baik. Kita terakhir menang tandang itu di tahun 2003 melawan Yaman, dan menurut gue itu udah lama banget. Itu pemain juga udah jauh berbeda generasinya, dan menurut gue kemenangan hasil kita dengan 2 kemenangan dan 1 hasil kalah buat kita lolos ke Piala Asia tahun depan itu menurut gue luar biasa banget. Ini apresiasi dari gue, applause juga buat Coach Sintayong. Oh, applause buat Sintayong dong ya? Sintayong sebagai pelatih. Tokoh utama yang paling berperan?
Pastinya. Karena Selain dia pemain ya. Iya, karena kan dia nggak sempat update TikTok juga malam-malam gitu. Nggak sempat update. Iya, gitu. Dia nyiapin strategi. Sebetulnya itu nggak salah dia. Yang salah bikin skrip tuh salah tuh. Gue bilang. Di website PSSI bukan dia emang. Enggak, yang salah yang posting. Kan harus diposting. Admin bos, admin. Oh, iya, Tapi ada kerja, satu lagi, kerja. ada Iya. satu Gejer. Iya, Selain iya. juga 2 kemenangan walaupun ada 1 kalah itu Yes. ini dimainkan bukan di kandang. Oh, nice. Dan tuan rumah tidak lolos gitu. Artinya ini sebuah pencapaian karena kan selama ini bisa dibilang gue setuju sama Labib, selalu negara-negara asal Arab itu memang menjadi momok ya yang sangat menyulitkan kita gitu. Mungkin secara postur, Betul. permainan segala macam kita tuh jelas kalah. Tapi kuncinya itu pertandingan pertama sih lawan tuan rumah Kuwait. Iya, kita bisa menang ya. Betul, itu gue bilang karena endingnya itu kan terakhir kan kita lawan Nepal. Yes. Yang notabene secara kualitas tentu di bawah kita lah gitu. Iya. Dan akhirnya kejadian juga kita memang salah satu runner up terbaik. Ada berapa runner up yang 5 yang lolos. 5 dari 6 grup, kita peringkat 2. 2. Ya, Kita di peringkat bawah dua. Kirgistan ya, karena Iya. kita langsung melejit pas kita menang 7-0. Betul. Tapi sebenarnya kalau lawan ya Nepal, expected banget kita menang. Ya Betul. kan, lawan Jordan kalah 0-1. Itu juga di luar ekspektasi karena Jordan itu terakhir kita bertemu kita kalah 4-1. Ya, itu Dan dia. secara permainan kita kalah banget. Bener, dan golnya juga ya kita kecolongan lah di Iya, situ. Iya, bisa- lewat bisa dibahas skema betul. ini ya wing attack play atau serangan Iya, dari sisi betul. sayap. Nah, kita menang lawan Kuwait 2-1. Yes. Waktu itu lu nonton, lu kaget gak? Jujur ya, ini kalau gua pribadi setelah Abis lawan Bangladesh loh. Bangladesh 0-0. setelah abis permainan lawan buruk Kuwait. di SEA Games lalu Bangladesh ya kan, ini baru Bangladesh loh, belum Bang Labib ya kan. Iya, gue tahu mau ngomong itu. Gitu kan. Gua tahu. Gua merasa Belum Bondonzol. gue merasa saat itu udahlah nggak usah berharap terlalu banyak. Justru yang gue khawatirkan adalah hal-hal di luar pertandingan. Oke. Artinya polemik-polemik yang ada di tubuh federasi dan juga dengan coach STY sendiri. Itu yang gue khawatirkan karena gue takutnya di sini justru akan menjadi titik di mana katakanlah ini terakhirnya Sintayong yang gue takutin. Oh, ini sebagai ajang finish apa ya? Iya, terakhir lah. Judgment day-nya Iya, Sintayong. judgment day-nya dan Sintayong gue takutin itu karena kalau kagak lolos udah pasti ada alasan ke sana kan seperti itu. Walaupun setelah kemenangan lawan Kuwait dan kalau lawan Jordan tuh ada juga ya sempat diterpa Ya, ada omongan terkait dengan akan ditaruh di junior ya. Iya. Apa under 20 ya buat persiapan Piala Dunia tahun depan ya. Betul. Dan itu kan sebagai seorang pelatih gue juga pasti akan keganggu gitu dengan hal-hal seperti itu. Harusnya gue menyebut ada pelatih, pemain juga manajemen dalam hal ini tentu federasi. Bagaimana 3 ini solid. Ya 3 ini solid didukung dengan supporter udah ada. Jadi kita di antara 3 ini kita yang paling bagus kok antara pelatih, pemain sama manajemen, supporter paling keren. Tapi kalau di satu sisi kalau ada satu aja yang pincang dari 3 tersebut, menurut gua akan membuat tim ini nggak akan jadi apa-apa. Jadi intinya lu sempat kaget karena kita Kaget karena lawannya menang. Kuwait. Ya. Maksudnya menangnya lawan Kuwait gitu. Betul. Dan itu tuan rumah. Betul, dan memang gue juga awalnya, kita tahu kita terakhir kali ketemu Kuwait itu di kualifikasi Piala Asia 2011 di tahun 2009. Dan kita nggak menang sama sekali. Di Kuwait kita kalah 2-1, di GBK Jakarta kita seri 1-1. Dan kita bisa revenge di kandang mereka. Di kandang, dan yang menurut gue ini kondisi yang sangat krusial loh. Dia didukung sama puluhan ribu supporternya. Iya. Kita bisa cetak 2 gol. Banyak comeback banget. lagi. Iya. Iya. Banyak banget. Pakai gamis semua. Iya. Nah. Gue lagi ngaji kayak gitu. Tapi selain lawan Nepal kemarin gitu ya, Yes. sebenarnya kan kritikan banyak untuk tim nasional. Yes. Sekalipun menang lawan Kuwait ya. Sebelumnya juga sempat kita tidak meyakinkan di beberapa pertandingan friendly gitu ya. Lawan Itu kan Bangladesh sih. lawan Bangladesh yang paling kerasa banget, apalagi Iya. direct yang nggak ada ujungnya itu. Iya. Gitu. Cuma banyak yang merasa ini kok turun banget, ada regresi, terutama dari AFF gitu. Sebenarnya kalau boleh milih alasan dari semua alasan yang bisa dimunculkan gitu, Iya. apa yang bisa kita pakai sebagai alasan? Kalau gua melihat kenapa dibilang ketika AFF kita sangat bisa dikatakan superior ya, kalah di final dan di ini kita ada penurunan, bukan itu. Menurut gua lawannya kita lebih berat dibandingkan AFF. Kita kan nggak ketemu waktu AFF kita ketemunya Kamboja, Laos, mohon maaf Malaysia, terus juga maaf. Singapura, yang dimana mereka di bawah kita kan, samanya kayak mereka selevel sama Nepal lah, kayak Laos, Kamboja gitu. Sekarang kita ketemu Kuwait yang di atas kita, walaupun secara peringkat FIFA nggak jauh, tapi mereka tim Jazirah Arab yang sering menyulitkan kita. Jordan peringkat 91 dunia. Oke, jadi bukan penurunan menurut Bukan, karena memang lawannya sulit. Jadi yang gue salut dari Sintayong adalah pendekatan cara dia menghadapi lawan-lawannya. Jadi dia nggak semena-mena tuh ketika melawan. Dia pasti melakukan perbedaan formasi ketika melawan Jordan sama lawan Kamboja, nggak mungkin dia sama kan. Oke. Bukan penurunan menurut Labib, menurut lu gimana? Kalau gue ada sedikit penurunan. Kita bicara memang pressure lawan memang akan berbeda ya pada saat sebuah tim.
Tapi di satu sisi gue juga sadar bahwasanya pada saat di AFF gue melihat tim yang dilatih Sintayong ini memiliki pola yang jelas gitu. Yeah. Nah perjalanannya itu kayak naik kayak roller coaster ya. Yes. Artinya pada saat di AFF gue setuju dengan Labib bilang kualitas lawan memang tidak bagus. Tapi kita bisa lihat bagaimana bongkar pasang Sintayong menuju ke partai final menghadapi Thailand itu banyak banget kan. Artinya mencoba banyak pemain. Disitulah kita bisa lihat bagaimana kualitas Sintayong banyak sekali puzzle-puzzle yang dia rubah. Lalu pada saat masuk ke SEA Games, gue nggak ngeliat sesuatu yang apa ya, yang berbekas dari AFF. Sampai akhirnya uji coba. Ya udahlah, gue nggak expect too much lah terkait dengan kualifikasi Asianya. Gue mengkhawatirkan sekali lagi gue cuma mengatakan posisi Sintayong karena mau dapat pelatih seperti apa lagi. Ini udah paling super ya. Terakhir gue menganggap Luis Milla dan Sintayong mungkin selevel buat gue. Walaupun ini kan jadi perdebatan ya, akan ada yang fanboynya Luis Milla pasti akan bilang Luis Milla yang segalanya. Tapi menurut gue ini yang terbaik yang bisa kita miliki gitu. Artinya bersama Sintayong harusnya kita bisa another German touch-nya lah gitu, seperti itu. Nah gue melihat itu, yang gue sayangkan sebetulnya penurunannya kita tuh pemain-pemainnya lebih bagus secara dari AFF ke ada Vano. Nah itu, ada Vano, ada Mark Locke. Ini dua pemain yang gak ada di AFF gitu. Tapi kan. Ketika dia masuk gimana ngeliat? Kalau Mark Locke kenapa dianggapnya tidak menunjukkan kualitasnya dia ketika bermain di klub ya, di PSM, Persija dan juga Persib Bandung. Menurut gua Mark Locke tuh juga butuh adaptasi, Jer. Itu dia nggak bisa langsung tune in bermain di kompetisi domestik atau di klub. Di timnas bebannya berat, tapi Mark Locke pelan-pelan gue melihat progresnya dari ketika SEA Games sebagai ajang uji coba ya dalam tanda kutip, tiba-tiba ikut kualifikasi makin memberikan kontribusi yang positif menurut gue. Dan memang Vano juga udah lama juga kan nggak main di timnas kan, terakhir 2019 waktu lawan Malaysia, masih eranya Simon McManamy bahkan saat itu. Dan gue lihat Vano juga mungkin akan menjadi kartu as lainnya ketika mungkin ketika Ricky Kambuaya tidak perform, jadi Vano bisa dijadikan pemain berikutnya yang masuk. Benar, sebenarnya ini menarik juga dia di era Sintayong dan juga era Luis Milla. Dalam hal ini Vano Lillipali ya, karena waktu itu Marco belum ada. Ini kan juga ada bisa dibilang perbedaan role ya, agak berbeda sedikit begitu. Karena tadi lu bilang aja gantiin Ricky Kambuaya, yang mana berarti berduet. Dulu kita tahu waktu Asian Games ya, bahkan dia sempat advance lebih ke depan gitu. Nah, lu kalau ngelihat formula penggabungan Klok dan Vano gimana? Kalau gue buat pribadi ya, sebetulnya Vano nih sayang kalau misalnya di posisi gelandang bersama Klok. Gue melihat Vano itu justru akan lebih bagus, kan kita kan Sintayong itu 3-4-3 ya. Yes. Nah, gelandang kanan yang selama ini kan di Indonesia tuh gelandang kanan identik dengan lu winger kan. Sprint, ya. Tapi ini kagak, menurut gue Vano bisa bermain lebih ke dalam. Artinya walaupun main di kanan, tapi bagaimana suplai bola dari sisi kanan, dia bisa main wall pass dengan wing kanan, itu juga bisa dilakukan. Menurut gua Vano yang bergeser. Biarlah Klok misalnya let's say sama Kambuaya lagi atau katakanlah sama siapa lagi pemain-pemain pilihan yang menurut gua sama Kambuaya masih salah satu yang terbaik sih menurut gua. Tapi memang Kambuaya yang di AFF emang sedikit berbeda dengan Kambuaya yang sekarang ada di kualifikasi Piala Asia. Tapi gua sepakat juga sih dengan Coach Donzol yang mengatakan bahwa Vano bisa menjadi penyerang sayap kanan tetapi bermain agak ke dalam. Itu yang sering dilakukan dia bersama Bali United. Itu dia artinya role-nya Vano di Bali United bisa diaplikasikan ke tim nasional. Betul. Seharusnya juga bukan berarti gue ngajarin Sintayong ya, walaupun kalau memang Sintayong mau ya nggak masalah ya kan. itu kan terserah dia dong. Coach. Iya, maksud gue kan misalnya gitu, terserah dia dong. Tapi apalagi fullback kanannya Indonesia bagus ya, ada Asnawi, mungkin ada Ilham Riovami yang bisa support Vano Lillipali sebagai penyerang sayap kanan yang bermain lebih ke dalam. Itu dia. Makanya gue melihat Coach STY ini masih mencari komposisi sebetulnya. Bagaimana memaksimalkan seorang Klok. Yes. Gue sih pribadi Klok memang lebih Indonesia sih menurut gue. Artinya walaupun dia katakanlah berasal dari Belanda dan sekarang membela Indonesia, tapi kita nggak bisa ragukan komitmennya Klok kalau ngeliat dari apa yang dia lakukan. Betul. Lu penalti, nendang penalti dan penentu kemenangan pada saat menghadapi Kuwait, itu butuh mental luar biasa, Bos. Plus SEA Games lawan Malaysia. Ya, betul. Jadi gue ngelihat bagaimana wajahnya Klok segala macam, walaupun besoknya pasti 7 postingan di sosial media pasti banyak lah ya kalau Klok Pak ya gitu kan. Karena kalau menang mah jualan menang bebas. Ya, menang bebas ya. Nah, itu yang tadi gue omongin. Mau jualan juga enak. Memiliki progres yang positif Jer setiap turnamen bisa dikatakan dari SEA Games dan kualifikasi dia
pelan tapi pasti dia ke atas. Iya, karena sempat Grafiknya. ini juga sempat diomongin karena sempat agak blunder juga ya kita lihat si Clock kan. Iya. Kemarin sempat diomongin juga waktu di penyisian grup ya, SEA Games kalau nggak salah. Karena kalau dilihat dari grafiknya berarti AFF kita dimanjakan, SEA Games kita ragu sekali, terus friendly. Nah sekarang Piala Asia lolos jadi euforia masuk lagi. Yes. Tapi kan Piala Asia secara komposisi yang lolos sekarang 24 kalau nggak salah 24 tim ya. Kita adalah negara dengan peringkat terendah di FIFA. Kalau ngomongin peringkat ya. Karena memang ini bakal menjadi patokan atau acuan pembagian pot. Bener, karena kan gini, kalau tadi Labib bilang soal bagaimana kita di kualifikasi sekarang lawannya lebih berat, dalam kutip lebih berat secara pemain, secara Kualitas, ya ini itu kualitas ya, lawan dibanding AFF. Ini kita next level lagi nih, akan lebih berat lagi gitu. Pasti PR ada banyak. Betul. Biar kita nggak dijadikan bulan-bulanan gitu. Tapi menurut gue kalau jadi bulan-bulanan sih enggak ya? Apa Sintayong Jerman dibulangin bos, gue masih percaya itu nggak mitos, itu nggak mitos. Setelan ke meja putih celana hitam khas anak SMK itu kelas banget itu. Tapi kalau segrup sama Korea Selatan, itu pasti Sintayong udah siap, udah tahu ya. Udah tahu. Gue pernah pakai jersey Korea Selatan tuh nggak usah pada so tahu. Iya. Memang pada saat Sintayong menggunakan kemeja putih itu ya, gue pikir training Indomaret sebenarnya kan, masuk training ya. Gue kira mau training di Cikarang. Iya, atau SPBU mana ya, kayak fresh graduate aja gitu kan. Sintayong bos jangan begitu dong. Ya dia kan nggak tahu juga kan. Nggak ngerti juga dia nonton ya. Ya bisa aja dia nonton. Bisa aja dia nonton ya. Ya gue Indomaret bisa aja kan setelah kopi luwak ya masuk. Waduh. Jadi untuk ini makin ini ya, popularitas juga banyak yang mengapresiasi gitu. Oke, kita balik lagi tadi PR. Yang harus dibenahi gitu kan, ini banyak pasti. Banyak. Menurut gue yang lebih penting tuh koordinasi bermain yang harus dibenahi ketika melakukan transisi juga. Bagaimana ketika melakukan skema counter attack, kita tahu Sintayong tahu pemain Indonesia nggak kuat megang bola di tengah. Bagaimana di lini paling vital dalam permainan sepak bola di lini tengah Indonesia tidak dominan memaksimalkan counter attack. Itu yang harusnya dimaksimalkan oleh Sintayong, dan juga ketika mengalami diserang balik juga harusnya kuat dalam bertahan. Itu yang harusnya antara mungkin Fahrudin udah mulai dikurangin jam bermainnya. Gue seneng ada Elkan Bagot yang masih segar, usia 19 tahun. Ada Rizky Ridho juga masih muda. Mungkin satu lagi bisa ada CB yang usianya masih cukup muda juga kan. Ada beberapa nama kan seperti Koko Ari. Karena kalau ngomongin soal kestabilan ya, ini masih belum sepenuhnya teruji juga. Karena tadi kita bilang, AFF sangat jelas visinya. SEA Games goyang sekali, friendly match tidak meyakinkan harus kita katakan. Dan baru sekarang kualifikasi Piala Asia yang kita lolos, akhirnya menang bantai juga. Tapi di Piala Asia juga ada lawan berat menanti. Dan kita nggak bisa juga sepenuhnya bilang, ya lawan lebih berat kita akan jadi juru kunci, wajar dong, udah bagus main di sini. Pasti ekspektasi meninggi dong. Paling tidak untuk bisa runner up grup lah paling tidak. Kalaupun peringkat 3 terbaik juga lolos, Jeff. Peringkat 3 terbaik paling tidak. Untuk lolos ke 16 besar ya. Kan? Oke, kapasitas gue untuk ngelatih mungkin nggak bakalan selevel dengan Sintayong. Kita bicara Piala Asia bulan berapa? Bulan 6 di tahun 2023. Ya, yang paling paling krusial di Indonesia itu adalah persiapan, Jer. Artinya gini, bagaimana seorang Sintayong mendapatkan support untuk melakukan persiapan yang proper. Pertama, masalah terbesarnya kadang-kadang adalah bentrok dengan jadwal kompetisi. Ini sering terjadi. Bagaimana klub bisa melepas? Ingat di AFF kemarin hanya 2 pemain tiap klub. Sebelum akhirnya boleh lah. Terakhir. Nah dari situ gue melihat bagaimana keseriusan PSSI memberikan support ke Sintayong terkait dengan tempat latihan. Jangan sampai lupa booking. Tapi masa timnas nge-booking ya? Kayak aneh banget gak sih? Online bisa online. Enggak, masa harus nge-booking tuh aneh banget. Timnas loh. Mana yang booking temen gue yang main tuh kemarin. Kata temen gue mau ngasih, tapi mereka udah pada patungan gitu. Masa timnas suruh patungan, kayak kita disuruh patungan bikin training center. Ya kan? Timnas loh, masa booking sih? Jadi gue melihat persiapan yang proper. Bagaimana pemain-pemain yang dipanggil juga siap. Kita identik sama TC jangka panjang. Artinya bagaimana idealnya sebuah tim itu mendapatkan uji coba yang layak juga, Bib. Jangan lawan Timor Leste lagi. Jangan lawan Bangladesh. Karena mereka nggak ikut Piala Asia. Iya, betul. Minimal ada tim yang nggak ikut Piala Asia tapi peringkat FIFA-nya di atas kita. Siapa tuh? Contohnya mungkin kayak Turkmenistan yang nggak lolos. Atau ada beberapa negara lain yang bisa kita coba. Afghanistan juga.
Atau setelah drawing kita ketahuan, kita langsung ngelihat siapa calon lawannya. Contoh misalnya lawan kita ketemunya Jepang atau Korea. Kita bisa lihat misalnya ketemu Jepang ya udah kita coba lawan Korea. Iya. Mirip-mirip. Iya Pak. betul. Mirip-mirip. Yang secara gaya permainan itu juga harus menyesuaikan dengan situasi yang akan, itu namanya simulasi pertandingan kan. Iya. Nah dari situ menurut gua bagaimana PSSI serius nggak nih sekarang bikin Sintayong katakanlah memudahkan Sintayong untuk melakukan apa yang dia inginkan, seperti dia mendapatkan apa yang dia dapatkan pada saat melatih di Korea. Menarik, lo tadi bilang training center. Nah ini ada keramaian ya di sosial media juga. Karena waktu ada interview dengan Bapak Ketum, yang mulia dia bilang bahwa ya udah udunan aja. Walaupun mungkin konteksnya bercanda ya. Kalau dari videonya yang gue lihat sih kayaknya maksudnya bercanda. Guyon gitu, aja. Guyon aja gitu. Tapi ada training center yang sudah diresmikan ya? Atau enggak, kalau training center sih kemarin kan nyoba ketika ada TC di Bandung ingin mencoba UPI ya. Tapi menurut gua buat apa di UPI? Di UPI memang udah full set ya, maksudnya udah fasilitasnya lengkap ya. Jadi menurut gua yang 24 jam itu situ ya? Iya, akan dibuat 24 jam, tapi menurut gua itu di apa? 24 jam itu training center. Iya. Gua kira cuci mobil. Biasanya 24 jam cuci mobil soalnya. Ini warteg. Gua kira makanan siap saji 24 jam. Jangan dong. Tapi bukannya sorry, pada saat dia mencalonkan ketua umum bukannya ada janji 30 hektar, Bib. Ya, makanya itu, janji mah tinggal janji mungkin ya. Nah, itu dia maksud gua 30 hektar ini training center atau tanah orang. Gitu kan kita apa tanahnya Pak Haji siapa ya di Aqua. Tapi itu menurut gua kayak contoh pertama kan di tahun 2013 FIFA pernah memberikan dana hibah ya untuk PSSI sebagai federasi. 2000 berapa tuh? 13. Wow. Bikin di NYTC yaitu National Youth Training Center Sawangan. di Sawangan, Depok. Desa Petir. Desa Petir betul. Tapi sebagai warga dekat sana, jauh, tetap jauh. Tetap jauh. Tapi lebih dekat lu ketimbang gua. Iya sih. Gimana lo ngelihat? Apa lo kecipratan saat itu enggak? Enggak juga. Enggak. Karena pembebasan lahan. Tapi memang saat itu FIFA memberikan cuma lapangan saja dibangun. Ingat. Oh, rumput sintetisnya tuh? Rumput sintetis cuma plek lapangan doang, bukan infrastruktur tambahannya. Itu yang jadi masalah, apakah PSSI membangun infrastrukturnya sisanya ya, sisa infrastruktur sendiri apa dengan vendor? Apa dengan developer maksud gua? Oke. Tapi setahu gue ya kan dulu kan sama satu lagi. Kalau bangun sesuatu di tanah orang kan kita kalau memiliki properti itu harus milik pribadi atau enggak milik perseroan terbatas. Nggak boleh milik PSSI organisasi, nggak mungkin. Betul. Di atas legal kalah. Jadi milik siapa? Iya. Setahu gua kan dulu kan Pelita Jaya Junior. Oh iya betul. Di Sawangan dan setahu gua Bawang Kesak ya? Bukan gua. Roger Milla gua. Iya. Padahal mirip Roger dan Warta. Amin. Iya. Jadi menyusul. Usul nikahnya. Usul nikah gitu. Jadi gue melihatnya gini, itu kan milik Pelita Jaya yang gue tahu. Lahannya? Iya, lahannya. Jadi waktu gue... Jadi miliknya punya siapa? Kita tahu semua orang. Ya, kita tahu lah. Kita tahu. Mungkin memang beda lah ya. Jadi mungkin... memang beda. Kayak slogan apa ya? Familiar gue nih kayaknya. Pokoknya Indonesia memang coba beda. tanya ini nih kali ya. Toko roti kali ya? Ya, mungkin teman-teman... Bakery gitu. Jadi tanya Anda Kara Prastawa punya siapa? Bakery gitu kan? Ya, gitu. Oke, itu yang menurut gua apa dari segi training center yang dijanjikan itu yang harus katakanlah ditagih. Oh, jelas. Ini kita masih ada waktu lah. Formula E 3 bulan jadi kok sirkuit. Masa cuma lapangan training center lesnya 2 sampai 3 lapangan. Oh, training center ya, bukan stadion ya. Harusnya cepet loh. Iya, harusnya cepet lah itu. Tinggal bagaimana kesepakatan aja sama pihak lahan. Pakai Starindo aja. Waduh, dapat nih kayak. Ya ada komisi V nih. Masuk. Tapi kan bentuk support itu sebenarnya ada banyak. Yes. Yang mana kita punya setahun ya. Kalau tadi bilang Juni ada Piala Asia dan Januari juga sempat ada Piala Dunia U20 yang mana juga STY juga yang turun ya. Sepertinya apa? Oh enggak ya? STY juga turun. STY memang sebenarnya STY juga diproyeksikan untuk Piala Dunia. Berarti kan masih ada persiapan paling tidak Piala Asia 1 tahun. Ya kan kalau ini masih mungkin 7 bulan ya. Kalau untuk setengah tahun lah. Nah, bentuk support pasti kan kita nggak bisa ya. Kita tahu kita punya PR banyak. Kita akan menagih dalam tanda kutip support yang juga banyak ragamnya. Tapi kan ada prioritas yang
kita bisa, oke ini urgent banget harus segera ada gitu. Kalau menurut lu apa untuk timnas Indonesia? Ya jelas tempat latihan lah. Training center, Iya, utama. karena dengan beberapa polemik sebelum kita dikualifikasi Piala Asia terkait dengan lapangan latihan yang masih harus booking GBK, yang notabene GBK itu milik Mensesnek ya kalau nggak salah. Sekretaris Negara. Ya, Sekretaris Negara. Artinya jelas itu bukan milik PSSI dan PSSI sebagai penyewa. Yes. Menurut gua harusnya memang ada training center yang memang Milik layak, pribadi, milik pribadi dan sekelas tim nasional kita tahu comparison aja sama tim nasional negara-negara lain. Iya. Pasti pada punya punya training center. Yang kebetulan juga memang kebanyakan dapat dana hibah dari FIFA Dan duitnya dipakai benar-benar untuk TC. dan itu tepat sasaran. Benar. Karena memang juga ada wacana ya untuk menggantikan Tiongkok yang karena recovery pandemi begitu kan. Jadi bisa menjadi tuan rumah asal lolos. Nah, kita lolosnya udah. Kita loh sudah. Tapi tinggal kalau mau jadi tuan rumah atau tidak, kita perlu bidding walaupun masih belum tentu menang ya. Tapi kan pastinya Dan infrastruktur mesti dibangun Dia gitu kan. infonya bahkan akan melawan Jepang kita bidding. Nah, yang mana mereka sudah sempat pernah Piala Dunia. Oh, Mereka iya. udah punya Iya, ini iya. itu. Jadi kita punya PR besar. Nah, tapi yang ramai juga bukan soal udunan training center, tapi soal website Oke. tentang peran-peran tokoh penting atas keberhasilan tim nasional. Ini sempat rame nih. Oh dia ini di website ya? Iya, maksudnya kan sempat rame gitu. Subuhin ya? Oh, itu pejuang subuh. Pejuang subuh yang ngantuk tapi tetap mensupport. Iya. Dan nah ini ini ada yang jelas banget lagi. Tapi gini, Waduh. tapi mungkin ini filter bukan sih? Filter sedih bukan? Bukan ya? enggak, tapi gini kan kita Indonesia kan sudah melakukan naturalisasi ya. Iya. Mungkin itulah kunci keberhasilan kita, naturalisasi karena ada yang bule-bule jadinya gitu. Iya, tapi kan kita nggak pakai pemain naturalisasi yang pemain-pemain naturalisasi Iya. baru ya kayak Jordi Iya. Amat, Sandy Walsh. Betul. Maksudnya yang bule-bule gitu. Ya, jadi maksudnya bule. jadi iya bule. Lu percaya bule? Elkan Bagos. Marklock juga bule. Marklock. Lili maksudnya Pali gitu. bule. Jadi kan emang polemiknya adalah pada saat di website itu menyebutkan bahwa tokoh keberhasilan ini udah biasa lah di sosial media Iya, banyak. kita bahwa- semua udah tahu lah ya. Kita semua tahu bahwa statement itu mengarah kepada ketua Bapak umum. Ketum. Iya, Bapak Ketum mengatakan bahwa dia adalah tokoh. Walaupun dia nggak bilang seperti itu, yang bilang adalah wartawan katanya kan gitu. Tapi diposting di website PSSI. Yang mana kalau dibandingkan juga sama federasi sepak bola negara lain di luar negeri di Asia Tenggara cukup minim sekali ya adanya Ketua umum federasi Iya, iya. PSSI yang itu tuh tampil. nggak apaan? Apa tuh? ini Iwan. Ya Indonesia lah. Oh bukan ya? Oh bukan. Gue kira PSSI I-nya tuh Iwan. Iwan Fals kan? Ya Iwan Fals bisa kan Iwan Fals kan Oi. Iwan Sukoco juga bisa. Iya, banyak. Iwan di rumah gua ada Iwan Portal juga ada. Maksud gua gini loh, Bib. Kan yang disebut 3 kali kan bento, bukan boleh-boleh bule. Oh iya. Iya. Iya Indonesia dong. Ya kalau PSSI I-nya Indonesia. Masa Ada yang bilang dikali. Iwan. Siapa ada yang bilang Iwan? Iwan kan dulu kan kalau di SD kan ada Budi, ada Iwan, ada Wati biasanya. Ini Ibu Budi. Iya. Lo masih kan? Sabu Lo Jamu dulu. Oke, tapi gimana terkait soal ini gitu? Maksudnya mungkin ada komentar tersendiri tentang Coach Donzel duluan. Gue sih gini ya, kita tahu lah bahwa jabatan PSSI, ketua umum PSSI itu adalah jabatan yang paling apa ya, Panas. paling seksi. seksi. Oh iya betul. Paling seksi kalau lo mau jadi apa-apa. Iya. Kita Politis tahu, berarti ya? Iya, politis jelas di Indonesia tuh olahraga masih nyerempet politis, sudahlah. Sisi politisnya tuh sangat sangat seksi. Mengingat ketua umum sebelumnya juga jadi kan tujuan utamanya Menjadi gubernur. Menjadi gubernur. Nah, kita tahu bahwa ketum sekarang pun sedang mengarah ke sebagai gubernur di calon gubernur Jawa Barat. Beneran. Nah, kalau Seriusan, nggak salah, soalnya kan balihonya udah banyak gitu. Oh. Ya. Kalau di event di Jawa Barat Arah-arahnya. suka datang juga ya, Arah-arahnya support gitu. Tapi banget di emang event-event. gue sepakat juga sih Coach Donzel bagaimana ketua PSSI itu memang sangat-sangat seksi. Iya. Gue pun pengen jadi ketua umum PSSI. Temen gue juga nggak mau nyalonin jadi gubernur manapun. Gue pengen berbakti buat PSSI-nya, I-nya tuh Indonesia. Oh, Gitu. yeah. Jangan I Donzol gitu. Maksa Jangan. Jangan Iya, gue iya, mau iya. katakanlah kita nggak bisa lepas dari sisi politis lah. Iya. Tapi gue nggak peduli sih dia mau jadi apa ke depannya. Yang penting prestasi Indonesia bagus, Iya. tidak banyak polemik, support juga STY dan training centernya please Jadiin. jadiin. Dan kalau bisa ya Piala Asia 8 besar lah seenggaknya.
Oh, Boleh Kita agak berat ya? terbaiknya berapa sih? Di grup doang. Di grup doang. Ya lolos aja dulu lah. Peringkat 3 bertahap lah. terbaik menurut gue masih Bisa dikejar. Kalau peringkat 3 terbaik berarti kan 16 besar. Iya. Kan sama aja kayak yang masih 16 besar. Makanya yang terbaik 8 besar perempat final. 8 besar. Iya, kita tapi one step at a time. Kita lihat Iya. progres seperti Betul, apa. betul. Jadi sebenarnya kalau dari kita mungkin sebenarnya ya udah kita udah sama-sama tahu itu udah rahasia umum. Kita nggak bisa kayak nutupin atau melupakan ya. Kita deny bahwa mungkin kalau di posisi strategis tertentu itu ada kepentingan tertentu juga. Labib belum loh. Tadi gue udah loh. Masa iya Labib nggak tepi jurang sih? Nah. Gue doang anjrit. Nah, ini dia. Labib masa nggak ada komentar? Iya. Pertanyaannya diulang boleh nggak? Boleh. Iya, gimana lo Anjing melihat? kayak kuis. Setelah yang satu ini. Nggak, gimana lo melihat ini apa ya? Keberhasilan yang ditulis sebagai Oke. sosok Achievement. Sebenarnya sih gitu. personal. dia boleh menganggap dirinya sebagai salah satu tokoh yang membuat Indonesia lumayan berprestasi ya. Kita juga nggak boleh denial ya sebagai supporter. Iya. Indonesia AFF runner up, SEA Games dapat medali dan lolos kualifikasi, tapi nggak perlu diposting di website PSSI. Iya, karena kebaikan yang disebutkan itu tidak akan menjadi sebuah kebaikan, Jir. Oh, Biarlah orang lain yang menyebutkan. Kan nggak mungkin lu ngaku-ngaku lo baik. iya. Iya. Langit aja nggak pernah bilang dirinya langit. Soalnya Nah, nggak punya mulut kan iya. juga. Benar. Tapi kan dia betul. bilang bukan gue yang nulis gitu. Iya, Tapi tapi- gue yang nyuruh. Tapi gue yang Ya kan bisa aja. Bisa. Belum tentu kan gue bilang bisa aja dia yang nyuruh, tapi kayaknya Iya, enggak. iya, enggak lah. Bisa Gitu aja loh. adminnya hilaf. Iya. Adminnya kan nggak mungkin dapat nggak instruksi khusus dong. Iya, Benar-benar. betul. Tapi lagi-lagi itu ya, tadi gue belum selesai ngomong bahwa sebenarnya ya kita udah sama-sama tahu, kita nggak bisa deny bahwa untuk di posisi tertentu itu memang mungkin ada kepentingan tertentu. Yes. Kita semua tahu. Pasti. Gitu. Tapi ya itu kalau emang ada kepentingan pun biarkan itu menjadi kepentingan Iya. misalnya perseorang atau dia gitu. Tapi kita punya kepentingan. Iya. Kita punya fasilitas yang baik. Iya. Betul? Kita bisa berprestasi di Asia. Itu paling Dan penting. juga pembinaan semuanya dipedulikan. Betul. Yes. Jadi kepentingan masing-masing saling support, kita support. Iya, Benar Yes. dong? betul, Sepakat, betul, sepakat. betul, sepakat. Sepakat. Gitu Tos dia. dulu dong, tos. Tos dulu. Indonesia, oi. Kita ketemu lagi di Berbahaya Bung selanjutnya.